Hari ini Kak Siska akan menyampaikan materi tentang semangat belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, tujuan dari layanan ini yaitu pertama mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan semangat dalam belajar, lalu menjelaskan kriteria semangat belajar, mengklarifikasi perilaku belajar aktif di masa pandemi, dan menganalisis keberhasilan siswa dengan belajar efektif di masa sulit. Nah, jadi arahan dan kebijakan pemerintah pusat telah dijalankan di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan waktu pelaksanaan belajar di rumah kepada dinas pendidikan masing-masing provinsi dan sesuai dengan perkembangan wabah Afwan Kak tersebut ya. Siska, suara Kak Siska kurang jelas Za, boleh dikuatkan sedikit Za? Siap, ya, Za. Nah, hingga saat ini seluruh lembaga pendidikan telah melibatkan 3,3 juta guru dan 52,9 juta peserta didik, serta perguruan tinggi telah melaksanakan aktivitas dan tugas pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, kenapa kita melaksanakan pendidikan pelajaran dari rumah atau daring? Nah, tatap muka virtual atau pelajaran mandiri ini menggunakan fasilitas pembelajaran daring yang disediakan oleh Kemendikbud dan mitra penyediaan aplikasi. Lalu tatap muka virtual atau pembelajaran mandiri bisa melalui video dan aplikasi pembelajaran daring yang dapat diakses secara umum. Lalu penguasaan terstruktur dari guru kepada peserta didik dengan mengirimkan tugas dan lembaran kerja melalui aplikasi pengiriman pesan atau media sosial. Dan guru juga peserta didik juga bisa melakukan diskusi kelompok dalam grup, yaitu seperti grup WA, Telegram, Line, Zoom, Google Meet, dan media sosial lainnya. Nah, tantangan dan kendala dunia pendidikan dalam menjalani mekanisme baru, yaitu yang pertama masih terdapat satuan pendidikan yang tidak memiliki akses terhadap listrik dan internet, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan alhamdulillah ya di SMA kita ini sudah masuk maju gitu ya, internetnya sudah bagus, terus medianya sudah bagus, sudah punya handphone, sudah punya laptop sendiri gitu. Karena masih ada sekolah-sekolah yang lain yang istilahnya untuk daring itu susah gitu, yang internetnya susah, yang media untuk belajarnya tidak ada. Bahkan ada teman kakak yang PPL di tempat lain itu siswanya harus ganti-gantian gitu HP-nya sama temennya, dan itu cukup memprihatinkan dan menyulitkan gitu untuk melakukan pembelajaran daring ini. Terus guru dituntut memiliki kemampuan penggunaan teknologi pembelajaran daring dan memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan anak. Nah, jadi di sini memang guru dituntut untuk kreatif ya, menyampaikan materi, membuat materi supaya anak itu semangat. Lalu orang tua yang harus berperan sebagai guru di rumah dan berusaha menyediakan sarana pembelajaran bagi anak. Nah, orang tua juga bisa nih ikut belajar bersama adik-adik semua, dan itu menambah semangat untuk adik-adik semua untuk belajar dari rumah. Nah, seperti yang Kak bilang tadi, tidak semua siswa memiliki gawai atau smartphone, notebook, komputer yang untuk bisa mengakses materi pembelajaran. Dan ini sih yang paling tidak adanya kegiatan praktikum bagi peserta didik. Kemarin ada waktu kakak organisasi PIK ya sama teman-teman yang ikut PIK, teman-teman adik-adik semua pada ngeluh tuh tidak ada praktikum ya kan, kalau belajar di rumah karena ya praktikum tuh adanya di sekolah kan, alat-alatnya seperti pelajaran kimia, fisika, biologi. Kalau dari rumah tuh cuma teori-teori aja, tidak bisa praktikum. Nah, selanjutnya mengapa sih jadinya adik-adik semua tuh tidak semangat saat belajar daring? Yang pertama itu mengantuk. Benar nggak sih adik-adik semua? Terkadang ya belajar daring dari pagi nanti sampai sore. Paginya itu udah ngantuk banget,
pengen gabung gitu. Tapi supaya nggak ngantuk, makanya waktu belajar daring diusahakan adik-adik itu duduk gitu, jangan masih baring. Kalau masih baring bakal ngantuk terus sampai selesai daring pun bakal ngantuk. Jadi usahakan saat belajar daring dimulai, adik-adik sudah duduk, sudah mengambil posisi yang nyaman, gitu. Sudah istilahnya sudah cuci muka lah kalau belum mandi gitu, kalau masih malas mandi, cuci muka dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh guru atau yang disampaikan oleh ustazah bisa adik-adik serap, bisa adik-adik ambil pelajarannya. Lalu yang kedua bosan. Eh, ini manusiawi sih rasa bosan karena kita sudah tidak keluar, sudah dibatasi keluar rumah, lalu belajarnya lewat daring, tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman, dengan ustazanya. Jadi akan menimbulkan rasa bosan. Eh, Setiap hari cuma lihat HP gitu. Lalu yang ketiga ada beban sekolah yang terlalu banyak. Nah, ini misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya terlalu banyak. Dan ini yang bikin penyebabnya siswa jadi malas, itu karena tugasnya itu sudah menumpuk gitu. Jadi misalnya satu hari masuknya 4 kali gitu, terus semuanya ngasih tugas. Nah, terus nggak dikerjakan malamnya atau besoknya. Soalnya kan bakal ada daring lagi tuh. Nah, bakal ada tugas lagi. Nah, kalau udah menumpuk, itu yang bakal jadi beban untuk siswa itu malas tuh. Untuk kalian tuh malas belajar daring karena udah numpuk tadi. Terus suasana rumah yang berbeda dengan sekolah. Ini pasti ya. Karena di rumah tidak ada teman-temannya, tidak ada gurunya. Biasanya apa bisa bermain sama teman sambil belajar. Kalau di rumah tidak bisa. Jadi harus gimana ya, pandai-pandai kalian gitu. Misalnya di rumah makanya tentu ajak belajar juga anggota keluarganya, jadi tidak membosankan. Lalu selanjutnya koneksi internet yang buruk. Nah, ini juga sih ketika kita udah semangat belajar nih, udah semangat pengen ikut Meet, nah tiba-tiba koneksi internetnya buruk. Koneksi internetnya bikin nggak mood gitu. Eh, Terus jadinya nggak semangat untuk lanjutin belajarnya. Nah, tapi kakak juga kasih tips nih untuk adik-adik semua supaya semangat dan eh, termotivasi gitu untuk selalu ikut ikut belajar secara daring. Yang pertama, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, seperti yang kakak bilang dari awal tadi, diusahakan saat mengikuti Google Meet atau Zoom, adik-adik dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring ya. Rebahan itu memang nyaman, tapi nyaman untuk tidur. Sedangkan kita akan belajar, jadi diusahakan duduk dan penerangan di ruangannya itu bagus. Kalau masih redup itu bakal bikin ngantuk juga. Jadi diusahakan terang ruangannya, terus duduk, kalau bisa di meja belajar gitu, dan fokus. Lalu pastikan koneksi internet baik. Nah, ini juga yang mendukung ya, seperti yang tadi, bikin nggak mood gitu kalau internetnya buruk. Nah, jadi diusahakan koneksi internetnya baik. Nah, terus motivasi diri. Nah, jadi adik-adik kakak semuanya diusahakan setiap hari adik-adik itu membuat tulisan di bukunya, di notanya, di bindernya atau di madingnya di rumah masing-masing. Hari ini harus ngapain? Hari ini aku harus apa gitu. Jadi ada motivasi diri, ada pencapaian gitu. Setiap harinya harus ada progres walaupun cuma sedikit gitu. Misalnya hari ini aku harus bikin tugas ini, hari ini aku harus bisa jawab pertanyaan dari ustazahnya gitu. Hari ini Ana harus bisa menyampaikan pendapat gitu. Jadi setiap hari itu ada progres gitu. Bun, hari ini belajar ini, kita kan yuk gitu. Jadi sekalian belajar, jadi tidak membosankan. Kalau sendiri kan juga kan bosan ya. Jadi bisa ajak keluarganya, bisa ajak adik-adiknya gitu, siapapun di rumah. Lalu terakhir sediakan cemilan. Nah, adik-adik bisa nih misalnya kan kalau pagi, sebenarnya kita juga butuh sarapan kan supaya fokus. Nah, kadang nggak sempat tuh, jam 8 udah masuk, nggak sempat sarapan dari jam 7. Menitnya, sekalian bisa tuh sediain cemilan, sekalian makan, sambil dengerin ustazahnya, sambil perhatiin pelajarannya.
Jadi tidak hanya terfokus gitu. Jadi itu enaknya salah satu yang bikin menyenangkan saat daring itu ya bisa sambil ngemil, bisa sambil senderan, gitu. Pokoknya posisi yang ternyaman lah. Kira-kira seperti itu dah. Jadi tempat adik-adik yang mau bertanya dipersilakan jika ada yang ingin dipertanyakan atau pendapat lain tentang bagaimana meningkatkan semangat belajar kalian ketika berada di rumah. Oke, ada yang mau bertanya terkait dengan tadi tema yang sudah disampaikan sama Kak Siska. Itu bagus banget ya, memang masalah yang aslinya kalian alami di rumah. Seperti apa kondisi belajarnya kalian. Nah, mungkin kalian ada sharing pengalaman bagaimana tentang kondisi semangat belajar di rumah, atau saya kok nggak semangat atau gimana, boleh di-curcol di sini ya, curhat online. Ayo silahkan, bebas ya, bebas bertanya siapa saja, baik kelas 10, kelas 11, baik apa ataupun ikon ya. Kalau kalian bertanya, nanti saya bertanya sama kalian satu persatu. Ayo, belum sudah bertanya, mending kalian yang bertanya dulu. Oke, silakan. Oke, kalau misalnya belum ada, kita juga di sini ada tips untuk menghilangkan kantuk ya. Kalau misalnya adik-adik semua masih mengantuk, ini kakak bakal kasih kayak senam mata itu supaya matanya lebih segar. Ya, Ustazah sama teman-teman juga bisa ikutin ya. Nah, ya. Adik semuanya. Ayo, senam mata ya. Ya, senam mata ya, biar ngantuk. Nah, yang pertama, Ayo, jangan dibuka dulu kameranya, udah kelihatan. adik-adik dibuka dulu kameranya, dicoba ya di rumah. Ini tips nih, jadi kalau kalian lagi belajar terus ngantuk, nah ini ada senamnya nih. Ayo, silakan dibuka biar kelihatan nih. Dicoba juga ya. Ayo, Caca, Natania Marsha, Fajri, Fatia Zahra, Miranda, silakan buka. Sultan, buka kameranya. Asrafi, mana nih kameranya? Ayo, masa udah bertiga aja makasih Siska, makasih juga yang buka. Ya, supaya kita ngantuk bareng-bareng gitu. Iya. Menutup kamera juga bagian dari kebosanan nanti. Iya. Oke, yuk asal buka. Caca mana nih? Ayo, adik-adik. Oke, terima kasih Tia. Nanti kita buka nih. Ya kalau nggak buka kameranya ya nggak tahu ngikutin apa enggak ya Kak Siska ya. Iya, Zah. Kan lumayan dapat tips kan. Jadinya nanti kalau daring lagi terus kita ngantuk. Oke, thank you Fajri. Nah, Fajri dari sini. Terima kasih yang sudah mau buka kamera. Oke, Cia, thank you. Mana nih Sultan, Fatihah, Yanda, Asrafi. Nah, Hagan jangan ragu-ragu buka kamera. Oke, cuman Asrafi cuman gelap ya kamarnya ya. Nanti ngantuk, dihidupin dulu lampunya. Akan cari kamera dulu. Kameranya nggak nyangkut gitu di laptop ya? Bisa dengan laptopnya. Oke. Oh, pakai komputer. Baiklah. Ya, Kak Siska silakan sambil dimulai saja. Ya. Yang pertama kita putar kata ya, kita putar bola matanya mengikuti arah jarum jam. Sudah ikutin semuanya. Sudah. Sekarang kalau sudah kita putar lagi melawan arah jarum jam 3 kali. Oh, dibalik. Ya, dibalik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita putar mata sebanyak 10 kali. Sudah semuanya. Lalu tangannya seperti ini. Kita tempelkan di antara hidung sama mata kita. Terus matanya agak pejam, terus diurut ke atas dan ke bawah. Pakai mata kali ya. Iya, seperti ini adik-adik ya. Banyak 5 kali. Kalau misalnya ngantuk berat bisa lebih. Gitu. Lalu ke samping. Ini kan banyak 5 kali juga. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Bang Hagan udah senang gitu. Terus tangan kita yang tangan kanan menyentuh leher di belakang. Terus kita tuju ke arah kanan. Tuju ke arah kanan ya. 5 kali juga. Kalau sudah gantian sekarang sebelah kiri. Juga. Ini. Kalau sudah kita ambil lagi tapi dia arahnya ke bawah. Jadi kan kanan. Sekarang kita ke bawah. Jadi masih di leher kita urut ke bawah. Jangan lupa gantian ya supaya adil. Kirinya juga. Yang nggak buka kamera ikutin juga ya. Ini tips yang bagus nih buat ngatasin ngantuk. Nah, yang terakhir tangan kita ini di antara jari telunjuk ini adalah saraf mata sebelah kanan dan di sebelahnya itu saraf mata sebelah kiri. Nah, jadi yang pertama kanan itu kita urut seperti ini. Tangan ya.
Nah, jangan lupa gantian. Sudah, ini. Aja sudah kebanyakan, 5 kali ke atas. Udah deh, selesai. Gimana adik-adik? Udah enakan belajarnya? Lumayan cukup efektif nih buat ngilangin karena pas di titik-titik ya kayak Iya, Zah. Ada titik saraf di nakal. titik-titik saraf mata kita. Jadi nah ini kalau kita lagi ngantuk berat matanya juga mau tapi pengen banget ini belajarnya masih harus diselesaikan sampai jam 12 siang. Nah itu bisa dilakukan sambil mengurangi gurunya sambil belajar bisa dilakukan apa namanya tadi kak senam ngantuk Senam mata. senam mata. Karena tadi kan begadang cek juga, terus lagi makan lagi. Habis itu dicoba semuanya. Saya lebih segar. Tapi cuci muka dulu ya. Oh iya, kalau senam mata muka dulu posisinya. Kalau masih baru kan nggak kelihatan. Iya. Bisa sambil tidur mulai jadi ketiduran juga ya. Bisa dipraktekin kan, adik semua. Jam siang juga tuh jam paling ngantuk, jam siang juga kadang ngantuk kan. Tadi ada yang mau bertanya? Yang tadi yang mau bertanya, ayo silakan bertanya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau bertanya di luar tema juga nggak masalah ya, Pak ya? Nggak masalah dah. Ayo, ayo siapa yang mau bertanya duluan? Oh iya, oke, Asrafi silakan. Asrafi apa Iqbal? Iqbal. Oh ya Iqbal. Iqbal sana. Silakan Iqbal. Dibuka dulu dong, biar kelihatan nih wajah gantengnya Iqbal.